Selamat datang di video kami kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas analisa laporan keuangan Universitas Kristen Petra. Perusahaan yang kelompok kami pilih yaitu PT Siantar Top Tbk. Sebelum kita menganalisis laporan keuangannya, ada baiknya kita mengenal lebih dahulu profil PT Siantar Top. PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan pelopor industri makanan ringan di Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 oleh Sindo Sumidono. Dan sampai saat ini, PT Siantar Top terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan garda terdepan yang bergerak di bidang manufakturing makanan ringan. Untuk bisnis activity dalam sebuah perusahaan ada 3 macam. Yang pertama, operating activities, kedua investing, dan yang ketiga ada financing activities. Yang pertama adalah operating activities. Aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Seperti pada laporan keuangan PT Siantar Top ini, dalam laporan penulisan aktivitas operasional perusahaan akan tertera cash inflow dan juga cash outflow. Kemudian yang kedua ada investing activities. Aktivitas ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Seperti pada laporan ini disajikan hasil penjualan dan penambahan aset tetap, kemudian ada pengurangan dan penambahan investasi. Yang ketiga yaitu financing activities. Merupakan arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Di laporan berikut ini disajikan aktivitas dan yang lainnya. Ada 5 elemen dalam transaksi bisnis. Ada aset, liabilities, equity yang terdapat di balance sheet, dan revenue, expense yang berada di income statement. Elemen pertama adalah aset, di mana perusahaan akan mengelompokkan aset dari tingkat likuiditasnya. Pada laporan keuangan ini, perusahaan akan mencatat seluruh aset yang ada. Yang kedua, liabilities. Nah, liabilities ini merupakan kewajiban. PT Siantar Top sudah tercatat dengan seluruh liabilitiesnya mulai dari utang bank, beban yang masih harus dibayar, dan beberapa liabilities jangka panjang lainnya. Kemudian equity. Equity ini merupakan sisa dari aset dikurangi liabilities. Laporan keuangan PT Siantar Top ini sudah tercatat dengan benar, karena sudah tertera dengan jelas seluruh komponen yang diperlukan. Setelah kita mengetahui aset, liabilities, dan equity, kita juga perlu tahu hubungan di antara 3 elemen ini. Adanya persamaan yaitu aset sama dengan liability plus equity. Dapat kita lihat bahwa persamaan ini sudah terbukti benar dalam laporan Siantar Top. Selanjutnya kita akan membahas tentang income statement serta revenue dan expense di dalamnya. Income statement adalah laporan yang menerangkan keadaan keuangan suatu bisnis untuk satu periode akuntansi. Pada laporan Siantar Top ini menggunakan format multiple step yang ditulis lebih lengkap daripada format single step. Selanjutnya kita akan membahas tentang revenue dan expense recognition. Revenue recognition atau pengakuan pendapatan adalah kondisi pengakuan atas penjualan barang atau jasa baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. Kemudian expense recognition adalah metode pencatatan biaya dalam laporan neraca laba rugi yang terkait dengan biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait. Dalam pencatatan revenue dan expense recognition, PT Siantar Top menerapkan sesuai dengan PSAK nomor 72 yang isinya tertera sebagai berikut. Cost of goods sold adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Penghitungan COGS ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya-biaya yang termasuk COGS ini adalah inventory, direct labor cost, dan biaya overhead. Gross profit dan gross profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio gross profit margin ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Untuk mengetahui laba kotor dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok jual. Beban administrasi umum dan penjualan adalah beban operasi yang tidak terkait langsung dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Contohnya adalah gaji eksekutif, gaji karyawan non-produksi, gaji dan komisi tenaga penjual, asuransi iklan, dan lain-lain. Operating income adalah pendapatan perusahaan sebelum pajak dan bunga. Rumus operating income yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya operasional. Operating income yang didapat oleh PT Siantar Top pada tahun 2020 kemarin adalah senilai sekitar 773 miliar. Income statement juga menyajikan earning per share, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih yang didapatkan dari setiap jumlah lembaran saham yang sudah diedarkan. Berikut data earning per share PT Siantar Top pada tahun 2018 sampai 2020 yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Selanjutnya ada common size income statement. Analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitungkan tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dalam total penjualan. Lalu ada income statement rasio atau rasio probabilitas gross profit PT Siantar Top sebesar 27,82%,
operating profit marginnya sebesar 21,46%, pre-tax profit margin sebesar 20,11%, dan net profit margin yaitu 16,34%. Setelah itu, ada quality of income. Kualitas laba atau quality of income adalah suatu ukuran untuk mencocokkan apakah sama laba yang dihasilkan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan metode akuntansi, reserves, dan biaya penangguhan atau pengeluaran yang tidak biasa. Jadi kesimpulan dari income statement adalah laporan laba rugi menunjukkan seberapa besar pendapatan perusahaan dihasilkan selama suatu periode dan berapa biaya yang dikeluarkan dalam sehubungan dengan menghasilkan pendapatan itu. Yang kedua, masalah akuntansi terutama berkaitan dengan waktu. Yang ketiga, laporan laba rugi juga menyajikan EPS, metrik yang penting. Yang keempat, alat untuk analisis laporan laba rugi termasuk common size analysis dan rasio profitabilitas. Dan yang terakhir adalah penghasilan komprehensif termasuk laba bersih dan lainnya pendapatan komprehensif. Sekian video penjelasan tentang accounting dan income statement analisis dari kelompok kami. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih lagi dalam menganalisis laporan keuangan dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.